Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Amma ba'du, asatidal karimah, ibu-ibuku calon-calon surga, amin. Segenap pemirsa Al-Baqiyah TV dimanapun berada, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan karunia nikmatnya yang tak terhingga, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat berjumpa dengan bulan Rajab, bulan yang Allah muliakan. Amin ya rabbal. Jamaah sekalian dan pemirsa Al-Baqiyah TV, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syahru Rajaba syahrullah wa sya'bana syahri wa syahru Ramadan syahru ummati." Sesungguhnya bulan Rajab ini adalah bulan Allah dan bulan Sya'ban itu adalah bulanku. Kemudian bulan Ramadan adalah bulan umatku. Bulan Rajab ini langsung Allah yang mengklaim miliknya. Berarti ada sesuatu teristimewa daripada bulan-bulan yang lain. Betul, Bu? Apa istimewanya di bulan Rajab? Mau tahu enggak? Tahu banget apa salah sedikit? Islam didakwahkan oleh Rasulullah selama 23 tahun. 13 tahun disebut dengan fase Mekah dan 10 tahun disebut dengan fase Madinah. Akhir tahun ke-13 Rasulullah di Mekah, beliau diuji dengan ujian yang amat berat. Yang pertama, paman tercintanya Abu Thalib. Beliau yang memelihara ngurusin Nabi dari umur 8 tahun sampai remaja, dewasa, sampai beliau nikah dan sampai beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Thalib meninggal dalam keadaan belum beriman kepada Allah dan meninggalnya, Bu, di pangkuan Rasulullah. Sakaratul mautnya di pangkuan Rasulullah. Rasul tidak henti-hentinya ngajak pamannya, "Paman, masuk Islam paman, iman paman, selamat paman." Apa kata Abu Thalib? "Tidak Muhammad, aku ini ketua suku Bani Quraisy. Nenek moyang kami menyembah berhala. Tidak mungkin aku masuk Islam. Tapi silahkan teruskan dakwah Islamnya, karena dalam Islam terdapat kebenaran." Subhanallah. Jadi agama kita dibenarkan oleh agama lain. Maka rugi amat kalau ada ibu-ibu kampung kita hari ini nggak datang ngaji. Betul? Insya Allah yang hadir di sini orang-orang yang mendapat hidayah Allah, yang mendapat keuntungan. Insya Allah nanti diambil keuntungannya di yaumil akhirat, amin. Sampai Rasulullah mencucurkan air mata jatuh ke pipinya Abu Thalib, dan Abu Thalib kemudian meninggal dunia dalam keadaan belum beriman kepada Allah. Ternyata Rasul malah ditegur oleh Allah, "Innaka la tahdi man ahbabta
walakinna Allah yahdi man yasha. Perasaan baca udah enak, yang nyaut Allah 3 biji. Itu pun kayak orang yang mau ngabisin. Allah. Ulang-ulang. Walakinna Allah yahdi man yasha. Kepaksa. Ini jamaah Bu RW ini kayak odol, dipijit baru keluar. Jamaah sekalian dan pemirsa Al-Baqiyah TV dimanapun berada, selang tidak lama istri tercintanya Rasulullah Siti Khadijah pun meninggal dunia. Istri yang mendampingi suami dalam suka dan duka. Jangankan harta, jiwa dikorbankan untuk suami, dikorbankan untuk Rasulullah, untuk membela agama Allah. Bu, Siti Khadijah sebelum nikah dengan Rasulullah, maaf, janda beranak 2. Tahu ibu janda? Contohnya ada enggak di sini? Tapi karena Khadijah kan orang kaya, miliarder kota Mekah, duitnya kayak tisu, diambil muncul lagi, ada lagi. Kecantikan Siti Khadijah enggak kalah dengan gadis-gadis Mekah. Masya Allah, itu Siti Khadijah. Kenapa? Beda orang yang punya ini ya. Apaan ini? Jempol dibilang fulus, mata duitan nih nenek Atun nih. Ketika sakaratul maut Siti Khadijah di pangkuan Rasulullah, mohon maaf sampai tulang iganya terlihat karena kurus kering kerontang, habis. Jangankan harta, jiwa dikorbankan untuk agama. Dan ketika sakaratul maut beliau bergumam kepada suaminya, kakandaku tercinta, andaikan Allah memisahkan ajal dengan jasadku, kelak nanti tulang belulangku laku dijual, silahkan jual untuk Islam. Jika engkau wahai kakandaku nanti menyeberangi sungai nggak ada pijakan, silahkan tulang belulangku jadikan pijakan untuk engkau bisa menyeberang sungai. Masya Allah. Kira-kira ada nggak istri yang kayak begitu di sini ya? Mana orangnya mana? Potongan model begini kayaknya sih suami meleng dompet acak-acakan. Kagak, insya ya paling pindah celananya ke dapur. Ketika itulah Rasulullah akhir tahun ke-13 disebut Amul Huzni, tahun kesedihan. Allah hibur dengan peristiwa Isra wal Mi'raj. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawla linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Surah apa Bu? Al-Isra ayat 1. Allah berfirman, Maha Suci Allah memperjalankan hambanya di waktu malam. Siapa maksudnya? Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Minal Masjidil Haram, dari Mekah Masjidil Haram, ilal Masjidil Aqsa, Palestina. Ibu tahu Palestina di mana? Bu, Ibu tahu Aqsa di mana? Dari pintu air ke kiri sedikit. Perjalanan dari Mekah
ke Palestina disebut dengan Asra atau Isra. Jadi Isra itu dalam bahasa kita berjalan di waktu malam. Enaknya bahasa Arab kan gitu. Mi'raj artinya naik di waktu malam. Dari langit pertama sampai ke langit yang 7, tembus ke Sidratul Muntaha disebut Mi'raj. Jadi enak sekarang pulang pengajian kalau orang yang jalan-jalan di malam hari disebut Isra. Hansip keliling kampung disebut ronda on. Isra dia bilang. Coba ngajinya yang nyambung, ngajinya Hansip dibilang Isra. Emang kapan ke Palestina dia? Mi'raj artinya naik di waktu malam. Jadi Mi'raj naik di waktu malam. Jadi sekarang setiap yang naik di waktu malam disebut apal bu apal pulang ke rumah Pak Mi'raj. Kita lihat ayatnya. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa yang ta'ajub, di luar akal manusia. Tidak bisa berbuat apa-apa manusia, maka kita sunnah awali dengan kalimat subhanallah. Karena peristiwa Isra Mi'raj di luar akal manusia. Bu, dari Mekah ke Palestina kalau jalan naik unta 17 hari, 1 bulan pulang pergi kurang lebih. Ditempuh hanya berangkat 9, pulang jam setengah 4 pagi sampai ke langit yang ke-7. Subhanallah, itulah namanya peristiwa yang ta'ajub. Maka kita semua yang menemukan, melihat, menyaksikan peristiwa yang ta'ajub, maka kita sunnah mengucapkan kalimat subhanallah. Nanti kita jalan-jalan ke Menes, amin bu, melihat gunung tinggi menjulang, subhanallah. Menyaksikan laut luas membentang, ombak menerjang karang, kita ucapkan subhanallah. Dulu ada jamaah umroh bawa istrinya, begitu tawaf di Ka'bah suaminya ngelihat perempuan Libanon umur 17 tahun, dia bilang subhanallah, boleh enggak? Ya boleh, cuman 1 kali aja. Subhanallah, begitu indah Allah menciptakan hambanya, agar jangan ditambah subhanallah. Nah, itu yang enggak boleh. Atau begitu ngelihat orang Libanon subhanallah, ngelihat istrinya astagfirullah, enggak boleh. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, pemirsa Al-Baqiyah TV, kemudian Rasul diajak tamasya, diajak study tour, diajak study banding, diajak jalan-jalan. Kemana Rasul diajak jalan-jalannya? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, ini ibrah pelajaran buat kita. Contoh Rasulullah punya problem, punya masalah, beliau diajak jalan sama Allah kemana? Ke masjid. Bukan ke mall, bukan ke hutan, bukan ke sungai, bukan ke pantai. Ketika manusia punya problem, datangilah masjid, insya Allah problemnya akan hilang. Amin. Kalau boleh saya tanya, ibu-ibu di sini punya problem enggak? Punya masalah enggak? Semua punya masalah, betul. Punya suami ganteng, masalah, takut digoda orang. Punya istri kurang cantik, nambah masalah, malu dibawa kondangan. Insya Allah sore hari ini masalah-masalah kita selesaikan tanpa masalah, insya. Kita lihat yang pertama, Rasul disuruh untuk memakmurkan masjid.
Maka kalau kita problem punya masalah, datangi masjid, datangi musolah, datangi majlis taklim, insya Allah rungsuknya hilang. Insya apa enggak nikmat di majlis taklim? Oh, masukin kotak amal 2.000, makan pastel 2, risol 2, gehu 3, belum lagi kacang rebus, pulang melon sama semangka masukin ke tas bawa pulang. Betul-betul. Tadi berapa masukinnya? Udah begitu ketemu ame ustazah, ame guru, ame temen, musafah, salaman. Insya Allah jangan takut, kita salamannya tempelin tangan. Sekarang udah aneh-aneh aja, ada salam corona. Dari jauh goodbye aja, dadah, masya Allah. Sekarang mah tempelin, yakin sama Allah tidak akan ada masuk ke kampung kita penyakit corona. Amin.